Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Misty Rockmaster juga terkejut, membunuh yang di depannya sudah sangat berat, dan aura 6 yang baru sama sekali tidak kalah dengan yang ini. Terganggu sejenak, dia hampir terkena iblis raksasa di depannya, dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan fokus pada pertempuran. Yun Xiao menelan ludah dengan susah payah, pikirannya sedikit kacau saat dia berkata, bisakah benda ini diproduksi secara massal? Ekspresi Ling Mudi juga jelek, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, selama perang penyegelan iblis, yang berlangsung selama beberapa dekade, saya hanya melihat selusin keberadaan seperti itu, pihak lain mampu memanggil 7 sekaligus, jelas bahwa keberadaan di balik celah itu pasti lebih menakutkan daripada 7 iblis raksasa ini. Apa? Yun Xiao terkejut, apakah 7 supremasi iblis lainnya juga berkumpul di sini? Itu mungkin, kata Ling Mudi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertarung atau pergi? Petik 1. Setelah melihat 6 iblis raksasa, Ling Mudi kehilangan akal sehatnya dan bahkan goyahkan keyakinannya untuk bertahan, dia mulai ragu-ragu. Bertarung, tentu saja kita akan bertarung. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan tekad saat dia berkata tanpa ragu-ragu, jika kita mundur sekarang, semua perlawanan dan pengorbanan kita sebelumnya akan 10.000 kali lebih sulit bagi kita untuk merebut kembali kota bulan merah. Kata bagus. Ning Kewei juga tampak bertekad dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah medan perang orang tua ini, dan lelaki tua ini telah mundur dari medan perang ini terlalu sering, sampai-sampai saya tidak bisa lagi kembali. Dalam pertempuran hari ini, aku tidak akan mundur setengah langkah dan hidup atau mati dengan kota bulan merah. Ling Mudi juga menyerah pada gagasan untuk mundur, dia memuji, lumayan. Sebelumnya, kami mengungkapkan sikap dan tekad kami kepada dunia iblis, dan sekarang saatnya untuk mempertahankan tekad ini dengan darah dan kekuatan. Kehadiran dan keyakinan ketiganya segera menginfeksi semua orang, mereka semua memandang kematian dengan tenang, dengan dingin menatap langit. Setelah melepaskan hidup dan mati, beban di hatinya langsung menghilang, dan dia menjadi santai. Aku bisa menghadapi salah satu dari 6 iblis raksasa ini sendirian, kata Yun Xiao, bagaimana kita harus mendistribusikan sisanya? Petik 2. Apa? Kamu tidak bisa. Ku Hongyan segera keberatan, ini adalah keberadaan yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh Raja Batu Berkabut, Fei Yang, jangan mencoba pamer, biarkan aku dan Tuan Ling Mudi membantumu menghadapinya. Mu Lingdi dan banyak anggota aliansi bela diri surgawi lainnya setuju. Bagaimanapun, Yun Xiao bukan lagi hanya Yun Xiao, tetapi pemimpin aliansi bela diri surgawi, jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh aliansi, dan bahkan seluruh alam bela diri surgawi. Saya tahu apa yang saya lakukan, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, apakah menurutmu aku orang yang sembrono? Bukan masalah bagi saya untuk menghadapinya, kalian harus memikirkan cara untuk menghadapi 5 sisanya. Ku Hongyan masih ingin memprotes, tetapi Yun Xiao menekan bibirnya dengan 2 jari, dia tersenyum dan berkata, percayalah. Wajah Ku Hongyan penuh dengan kepahitan, dia memegang jari-jarinya dan memaksakan senyum, berjanjilah padaku, jangan memaksakan dirimu. Yun Xiao mengangguk, lalu terbang ke langit. Ku Hongyan merasakan hatinya mengepal dan wajahnya penuh kekhawatiran. Namun, dia mengerti bahwa pada saat ini, satu-satunya cara untuk membantunya adalah dengan membiarkannya pergi dan membunuh musuh dengan serius. Ling Mudi berbalik dan menatap seseorang, Pan Yi, apakah kamu percaya diri? Saya tidak bisa mengatasinya sendirian, tetapi jika saya bekerja dengan orang lain, saya bisa, Pan Yi mengerutkan kening. Bagaimana jika kamu bergandengan tangan denganku? Ling Mudi menatapnya dalam-dalam dan bertanya, kamu tidak cukup kuat, tidak ada gunanya bergandengan tangan denganmu, kata Pan Yi setelah berpikir sejenak. Ling Mudi sangat tertekan, wajah yang dikenalnya ini mengatakan hal-hal seperti itu di depannya, dia benar-benar ingin meninjunya. Bagaimana jika saya ditambahkan? Tanya Bei Mang Nan. Pan Yi menatapnya dan berkedip beberapa kali, kamu juga berada di alam cahaya halus, tetapi tubuh fisikmu tidak lengkap,
jauh lebih rendah dariku. Jika kita bisa menambahkan prajurit alam Dewa Ekstrim Void lainnya, kita bisa menghadapinya. Seseorang hendak menjadi sukarelawan, tetapi dihentikan oleh Ling Mudi, yang berkata, kami tidak memiliki cukup tenaga kerja, hanya kami bertiga, paling-paling, saya akan menambahkan tunggangan banteng saya tidak bisa memiliki lebih. Pan Yi memandang banteng adu banteng dan berkata, benda ini pada dasarnya tidak berguna, tapi karena kamu ingin mencoba, maka cobalah. Desir, bulldog yang berpatroli di surga gemetar karena marah, itu mengambil beberapa langkah ke depan dan menggunakan tanduknya untuk memukulnya. Haha, hentikan. Ling Mudi segera menarik bulldog untuk menghentikannya menjadi gila. Kami dari Istana Awan Ilahi akan mencoba menghadapinya, kata Ku Hongyan. Ekspresi Mi Zihan dan yang lainnya berubah drastis, mereka semua merasakan tekanan. Luo Chunru menegurnya tanpa menahan diri, Tuan Istana, kamu kurang pertimbangan. Grand Elder dan aku sama-sama berada di alam ilahi ekstrim kosong, dengan kalian semua, kami hampir tidak bisa melakukannya, kata Ku Hongyan. Luo Chunru menolak, pernahkah Anda memikirkannya? Jika Anda tidak memerintahkannya dengan baik, puluhan ribu tahun Yayasan Istana Awan Ilahi akan dihancurkan. Dia berteriak. Ku Hongyan sangat marah, saya adalah Tuan Istana, saya tidak akan mengizinkan Anda berbicara secara tidak bergiliran, jika kamu mengatakan omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Wajahnya menjadi dingin saat dia mengumpulkan niat membunuhnya dan menekan Luo Chunru. Jika itu hari biasa, dia tidak akan peduli dengan orang ini, bahkan jika prestisenya rusak, dia tidak peduli. Tetapi pada saat ini, ordo militer seperti gunung, bagaimana mungkin ada orang yang keberatan dengan kata-kata pemimpin sekte, terutama pada saat kritis ini. Ekspresi Luo Chunru berubah drastis, dia bisa merasakan dinginnya dan tahu bahwa Ku Hongyan benar-benar marah, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan menatap Mi Zihan dengan tatapan memohon. Namun, Mi Zihan juga tahu bahwa ini adalah masalah penting, dalam hatinya, dia menyalahkan Luo Chunru karena menyebabkan masalah dan tidak memberikan wajah apapun kepada pemimpin sekte, dia memelototi Luo Chunru dengan ganas sebelum dia akhirnya menutup mulutnya sepenuhnya. Sekte Pedang bersedia membantu, kata Chen Duantian. Keluarga Panjang juga bersedia membantu. Penatua Lu Yuan dari keluarga Panjang buru-buru berkata, itu bagus, kata Ling Mudi, dengan kalian bertiga, bahkan jika kalian tidak bisa mengalahkannya, kalian setidaknya bisa menghentikan satu. Ku Hongyan ingin menolak, tetapi karena Mu Lingdi telah berbicara, dia tidak bisa keberatan. Semuanya, hati-hati, kata Ling Mudi, kita akan mengikuti kehendak Tuan Istana Hongyan, silakan bekerja sama dengan kami. Iya, kerumunan berteriak serempak, Ku Hongyan adalah yang terbaik di antara mereka dalam hal kekuatan dan prestise. Selain itu, mereka semua berasal dari 7 sekte besar, meskipun hubungan mereka biasa di masa lalu, sekarang para ahli muncul satu demi satu, rasa kehormatan yang tinggi dan perkasa dari sekte besar telah lama menghilang, sekarang, mereka merasa seperti bekerja sama untuk kehangatan. Terima kasih atas masalah Anda, semuanya, kata Ku Hongyan. Dia kemudian berbalik dan terbang keluar dari Aula Iblis Suci, ada lebih dari 10 orang yang mengikuti di belakangnya dan mereka semua adalah ahli dari 3 sekte, yang terlemah di antara mereka adalah di alam dewa. Setan-setan raksasa itu bukan masalah kecil, kata Polong, izinkan saya membantu Tuan Istana Hongyan. Dia dan pembudidaya kimia berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang keluar. Hanya mereka berdua dan Bomu yang berasal dari garis keturunan Kaisar Laut, karena Dewa Air telah mengolah mantra matahari sejati dan desas-desus, dia telah terjebak di bawah tembok kota Yanwu oleh Polong dan dipaksa untuk mengolahnya, dia tidak akan bisa melarikan diri sampai dia mencapai alam abadi. Melihat ini, 3 ahli dari Pulau Xuanli segera diusir, hanya menyisakan 3 iblis raksasa, Ben Ting Feng sangat gembira, serahkan 3 sisanya kepada kami. Ling Mudi juga sangat gembira, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, bagus. Maka aku harus merepotkan tuanku untuk berhati-hati terhadap Raja Iblis itu. Kamu terlalu baik, semuanya, harap berhati-hati, kami akan mengirim ahli untuk menjebak 3 iblis raksasa, dan sisanya akan berurusan dengan Raja Iblis. Ben Ting Feng membalas salam. Masih banyak pembangkit tenaga listrik yang tersisa di Liga Bela Diri Surgawi, dan mereka semua secara sukarela bergabung dengan tim untuk memusnahkan Raja Iblis.
Bomu berkata, semuanya, hati-hati, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, segera kembali ke Aula Iblis Suci, dengan kekokohan istana ini, bahkan jika rusak, itu masih bisa menahan serangan iblis raksasa. Bagus. Semuanya hati-hati, pergi. Ling Mudi berteriak dan bergegas keluar. Hampir 300 berkas cahaya ditembakkan dari Aula Iblis Suci, terbang menuju iblis raksasa dan Raja Iblis. Proyeksi Gong masih berdiri di depan celah, menatap dengan dingin, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, apakah mereka ternyata dengan kekuatan penuh? Menatap alam seni bela diri surgawi, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. 6 iblis raksasa semuanya diaktifkan, dan seluruh dunia bergetar. Langit telah lama berubah menjadi ketiadaan, selain susunan teleportasi yang dilindungi oleh pembatasan, sisa bangunan di Red Moon City telah lama direduksi menjadi abu, bahkan tidak ada satupun batu bata atau ubin yang bisa dilihat, seolah-olah itu awalnya adalah tanah tandus. Yun Xiao dan Tuan Lanyan berada di tengah-tengah pertempuran sengit, ketika mereka melihat bahwa perang telah pecah dan bahwa iblis raksasa yang menjulang tinggi yang tersisa telah tertarik, mereka tidak bisa menahan perasaan cemas. Ini terutama terjadi untuk Misty Rock Lord, dia telah memotong sebagian besar tubuh iblis raksasa itu, tetapi pihak lain masih belum mati, vitalitasnya sangat ulet. Yun Xiao tidak berani melawan iblis raksasa itu secara langsung, jadi dia terus menebas dengan pedangnya dengan teknik gerakannya yang gesit, memotong dagingnya. Namun, tubuh iblis raksasa ini seperti gunung, dan dia tidak bisa berdarah, hanya sejumlah besar kerikil yang berguling. Ketika dia melihat bahwa pertempuran telah pecah di kejauhan, Yun Xiao panik dan memutuskan untuk mengambil risiko, dia berteleportasi ke kepala iblis raksasa dan menebas matanya dengan pedangnya. Tidak peduli keberadaan seperti apa itu, mata akan selalu menjadi kelemahannya. Mata iblis raksasa itu menyipit dan lampu merah melesat keluar, menghancurkan pedang Qi dengan keras. Tapi, sosok Yun Xiao berkedip, dan dia langsung muncul di depan mata kanan iblis raksasa itu, kemudian, dengan sejumlah besar petir mengelilingi lengan kirinya, dia menyerang. Serangan pedang barusan hanyalah kepura-puraan, dia berharap iblis raksasa itu akan menyerang dengan cahaya matanya untuk menciptakan celah waktu sehingga dia bisa menggunakan tinju guntur. Ledakan, seluruh lengannya, tertutup petir, langsung dimasukkan ke mata kanan iblis raksasa itu. Mata seperti rubi tiba-tiba hancur, dan iblis raksasa itu mengeluarkan raungan kesakitan yang mengejutkan. Ini memang berguna. Melihat telapak tangan iblis raksasa itu datang ke wajahnya, Yun Xiao berteleportasi lagi, membiarkan iblis menamparnya dengan keras, menyebabkan langit bergetar. Pada saat berikutnya, Yun Xiao muncul tepat di atas kepala iblis raksasa itu dan melihat ke bawah dengan dingin. Di matanya, iblis raksasa ini memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki kebijaksanaan dan kelincahan, dia tidak jauh dari kematian. Setan raksasa itu meraung kesakitan, dia menutupi matanya dengan satu tangan dan menamparkan kehampaan dengan tangan lainnya. Hanya kekuatannya yang cukup untuk memampatkan ruang hingga hampir membeku. Biasanya, kekuatan yang begitu kuat, terutama mereka yang tidak memiliki kelincahan, akan memiliki penindasan spasial yang sangat kuat dalam seni dewa mereka. Cahaya redup di tubuh Yun Xiao bergetar seperti lilin, dan mata kanannya berubah menjadi merah darah dalam sekejap, hukum spasial samar berubah menjadi karakter maha kuno yang berputar di sekelilingnya. Jika itu orang lain, akan sulit untuk melarikan diri dari belenggu telapak tangan ini, dan mereka hanya bisa menguatkan diri dan mengambilnya. Dengan demikian, Misty Rock Master telah bertarung langsung sampai sekarang. Telapak tangan menghantam tempat Yun Xiao berdiri, segera menghancurkan ruang dan menciptakan lubang besar dan maut berdasar. Tapi, Yun Xiao sudah berteleportasi di atas iblis raksasa itu, mengangkat tangannya, dan menekannya. Cahaya 6 warna berputar-putar di telapak tangannya, dan puncak Tusita tiba-tiba berubah menjadi seukuran gunung dan ditekan. Iblis raksasa itu menoleh karena terkejut dan melihat ke gunung, keterkejutan melintas di mata merahnya, dia meraung dan mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya. Du Wifi. Dengan getaran besar, puncak surgawi Tusita menekan dan iblis raksasa mengangkatnya dengan kedua tangan, meskipun seluruh tubuhnya meledak dengan energi yang kuat, dan tampaknya sangat berat, dia benar-benar mampu menyeretnya, dan itu sangat stabil. Yun Xiao tercengang, dia dengan cepat turun dan mendarat di puncak gunung,
lalu melakukan gerakan mantra dengan satu tangan. Segera, lingkaran karakter kuno maha berputar-putar di sekitar gunung, dan rune emas dapat dilihat dalam cahaya 6 warna di gunung surgawi Tusita. Energi unsur bumi yang samar muncul di langit dan berkumpul menjadi pusaran, bergabung ke puncak Tusita. Ledakan, seolah-olah berat gunung telah meningkat pesat, suara keras datang dari tubuh iblis raksasa itu, dan lengannya tampak gemetar, namun, dia masih berdiri di sana dengan tangan terangkat, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Yun Xiao juga sangat terkejut, selain gravitasi tak terbatas dari puncak surgawi Tusita, dia juga telah menggunakan Maha Divine Art untuk memadatkan kekuatan hukum bumi, menghasilkan gravitasi yang sangat kuat yang terus menekan iblis raksasa, tetapi yang terakhir mampu menahannya. Tubuh iblis raksasa itu sedikit bergoyang, dia mengangkat gunung itu dengan susah payah, seolah-olah dia ingin membuangnya. Namun, setiap kali dia mencoba mengumpulkan ki, sambaran petir ungu akan menyambarnya dari atas, menghancurkan ki-nya dan membuatnya tidak mungkin untuk membebaskan diri. Ketika Gong melihat pemandangan ini dari atas, dia mengutuk, bodoh. Kemudian memerintahkan Raja Iblis Biru untuk membunuh Yun Xiao. Yun Xiao mengerutkan kening, ada lebih dari selusin Raja Iblis terbang ke arah mereka, kekuatan mereka bervariasi, tetapi mereka semua terluka. Dia dengan santai membuang 6 ding dan 6 jia, langsung membentuk susunan di udara, cahaya keemasan menutupi 1000 kaki, menutupi semua Raja Iblis. Pada saat yang sama, dengan kilatan di antara alisnya, tablet alam ilahi berubah menjadi cahaya putih dan menembak ke formasi. 3 kepala dan 6 lengan muncul dari tubuh Yun Xiao lagi, salah satu bentuk dharmanya adalah melakukan gerakan mantra untuk memadatkan kekuatan bumi untuk menekan iblis raksasa yang menjulang tinggi, yang satu mengendalikan 12 makhluk dewa membunuh formasi, dan yang terakhir terus-menerus melemparkan teknik ilahi alam besar untuk menggerakkan tablet alam ilahi. Rune di prasasti beredar, dan kekuatan dunia bersinar terang, itu mekar di formasi Dutian Sensa dan menyinari setiap Raja Iblis. Raja Iblis kelas 1, yang sudah terluka parah, meledak dengan ledakan di bawah pemboman kekuatan dunia, hancur menjadi beberapa 10 iblis roh jahat terarah. Ekspresi Raja Iblis lainnya juga berubah drastis, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Pada saat yang sama, 6 ding dan 6 jia membentuk segel mereka sendiri dan mengembun menjadi roh emas raksasa, yang menyerang ke arah susunan. Ekspresi Raja Iblis tiba-tiba berubah, jika mereka tidak terluka sebelumnya, mereka dapat dengan mudah keluar dari barisan ini dengan upaya bersama mereka, tapi sekarang, mereka bersedia tetapi tidak cukup kuat, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan melawan roh emas raksasa. Apa? Benda dalam formasi benar-benar dapat melepaskan tekanan dunia. Di dalam celah, di depan cermin iblis, Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat tubuh emas transendensi Yun Xiao berkepala 3 dan 6 lengan dan tablet alam ilahi dalam formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi, bahkan ekspresi Hoheji yang biasanya tenang berubah drastis, dan matanya membelalak. Artefak suci surgawi. Itu adalah alat sein surgawi dari alam seni bela diri surgawi. Apa yang terjadi? Tanya Ji dengan heran, artefak ascendet dari kedua dunia ada di tangan satu orang. Ini tidak normal, pasti ada sesuatu yang aneh. Hou berkata dengan suara yang dalam, kita harus menjatuhkan orang ini dalam pertempuran ini. Ini bahkan lebih penting daripada menduduki kota. Petik 2. Terlalu sulit dipercaya, kata Ji, saya belum pernah mendengar hal seperti itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dua alam. Artefak orang suci surgawi dari kedua alam muncul di tangan satu orang pada saat yang sama. Selanjutnya, lihatlah perwujudan 3 kepala dan 6 lengan, serta tubuh Dharma Iblis sejati dari sebelumnya, dia pasti telah mendapatkan warisan Kaisar Raja Iblis. Kita harus mengambil kembali senjata Iblis 6 jalan dan membunuh orang ini. Yan berkata dengan dingin, sudah waktunya untuk mengirim kami keluar, bukan? Kurasa iblis raksasa itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hou melirik dua lainnya dan mengangguk sedikit, setuju dengan kata-kata Yan. Baiklah, kata Hou, tujuan awal iblis raksasa adalah untuk menyapu medan perang dan melepaskannya di tengah pertempuran untuk mengalahkan pasukan musuh, tapi sekarang, mereka juga berperan menguras kekuatan musuh. Adapun masalah menyapu medan perang, dia akan membiarkan keempat divisi melakukannya. Selain itu,
tidak mudah untuk mendapatkan 7 iblis raksasa ini, cobalah untuk melestarikannya sebanyak mungkin dan jangan biarkan mereka rusak. Gong mengangguk dan mengirimkan proyeksi lain, yang mulai memobilisasi pasukan. Di celah. Faktanya, dengan kekuatan tempur 7 iblis raksasa, mereka telah memenuhi seluruh medan perang kota Bulan Merah, setiap lagi pasukan yang dikirim hanya akan menyebabkan kekacauan. Bahkan jika 4 divisi menyerang, mereka hanya akan dapat membantu 7 iblis raksasa dan menyerang aliansi bela diri surgawi di celah antara serangan iblis raksasa. Dengan demikian, istana telah menghitung beberapa raja iblis dari masing-masing dari 4 divisi dan membawa sejumlah besar iblis dari segala jenis melalui celah. Kumpulan iblis ini tidak besar, hanya kurang dari seperempat dari total, tetapi di mata atasan iblis, jumlah ini sudah cukup. Dalam pasukan yang maju, selain roh jahat segala arah, ada 2 jenis iblis lain yang sangat mencolok, mereka telah mengirim hampir semuanya. Salah satunya memiliki tubuh oval dan bergerak perlahan di terowongan, sekilas, itu tampak seperti bakso hitam, sepertinya tidak berbahaya dan tidak memiliki kekuatan tempur. Yang lainnya terbungkus sayap hitam dan hanya memperlihatkan setengah dari kepalanya, di sayapnya, simbol merah terus berkedip, itu adalah burung iblis yang sangat cepat, yang disebut burung konyol. Kekuatan burung konyol setara dengan iblis ganas 10 arah, tetapi dia sangat gesit, dia sangat cocok untuk bertarung dengan motipe kekuatan seperti iblis raksasa yang membesarkan surga. Sebelumnya, karena tarian Kaisar Ungu Green kecil, yang langsung membunuh sejumlah iblis yang mencengangkan, keempat supremasi iblis tidak berani mengirim burung bodoh semacam ini untuk saat ini, tapi King kecil tidak bergerak, dan 7 iblis raksasa telah memasuki pertempuran hidup dan mati, ini adalah waktu terbaik bagi burung konyol untuk bertarung. Selain itu, semua jenis iblis telah dikirim, kecuali iblis tipe kekuatan itu. Di bawah kepemimpinan iblis dengan rambut ungu pendek, tim berbentuk aneh, yang semuanya sebagian besar adalah iblis dengan pakaian tipis, perlahan melintasi dunia. Tidak hanya rambut dan janggut iblis ungu itu ungu, tetapi bahkan matanya berwarna ungu tua, dia berjalan di depan kelompok tanpa ekspresi di wajahnya. Ungu, Gong menatapnya dan berkata, bahkan pertempuran yang mengejutkan seperti itu tidak bisa membangkitkan darah di tubuhmu. Tidak hanya seluruh tubuh iblis itu ungu, bahkan namanya ungu, dia berkata dengan acuh tak acuh, pertempuran tanpa ketegangan, apakah kamu akan merasa bersemangat? Mereka hanya membersihkan akibat pertempuran. Raja iblis di sekitarnya sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya berpikir, kata-kata Purple sangat tidak sopan, tidak ada kehormatan dalam nadanya, dalam 4 divisi, dia mungkin satu-satunya yang berani berbicara dengan 4 atasan iblis dengan cara ini. Saat ini, di kota Yanwu di wilayah selatan, beberapa lampu susunan besar melintas di atas Yanwu, langsung menteleportasi kapal perang kelas 9. Dingling, memandangi kapal perang yang menghilang, menggenggam tangannya di depan dadanya, dan berdoa, semuanya, kamu harus bertahan, bala bantuan akan segera tiba. Ekspresi santai Zuo Qingfan yang biasa digantikan oleh ekspresi kesungguhan yang langka, saya tidak ingin menghibur Anda, perang ini sangat tragis sebelumnya, tidak ada seorang pun yang memasuki medan perang yang yakin bahwa mereka bisa kembali hidup-hidup. Tubuh Dingling, bergetar, dan dia berkata dengan ketakutan, lalu mengapa tidak mengungsi? Jika Anda tahu itu akan sulit dan Anda bahkan mungkin tidak dapat mempertahankannya, mengapa Anda tidak mundur? Kita masih bisa bertarung di masa depan. Zuo Qingfan meliriknya dan berkata, meski begitu, kita harus bertarung sampai mati, karena kita tidak punya jalan keluar, setelah kota Bulan Merah hilang, ras iblis akan memiliki benteng besar di ranah seni bela diri surgawi. Selain itu, wilayah timur tidak pernah memiliki keberadaan yang kuat, mereka semua dipimpin oleh kota Bulan Merah, jadi kekuatan ras iblis akan segera menyebar ke seluruh wilayah timur. Jadi, katanya dengan ekspresi serius, jika kota Red Moon hilang, itu berarti seluruh wilayah timur telah hilang, seperempat dari wilayah benua bela diri surgawi telah ditempati oleh iblis, pada saat itu, ras iblis tidak perlu menyerang 3 wilayah lainnya, mereka hanya perlu meluangkan waktu untuk menjelek-jelekkan seluruh wilayah timur dan membiarkan mereka beradaptasi dengan kekuatan alam-alam bela diri surgawi, kemudian, kita akan kalah total. Tapi Ying Luo, jika kita semua mati dalam pertempuran, kata Dingling, dengan suara gemetar,
bahkan jika kita mempertahankan kota bulan merah, bagaimana jika iblis datang lagi? Petik 2. Zuo Qingfan menghela nafas dan berkata, jika kita bisa mengadakan pertempuran ini, iblis akan menderita kerugian besar, mereka tidak akan dapat meluncurkan pertempuran skala besar lainnya dalam jangka pendek, adapun masa depan, hehehehe, jika dia bahkan tidak memiliki hehe sekarang, masa depan apa yang akan dia miliki? Bagaimanapun, Ding Ling telah lama berkecimpung di dunia bisnis, dan dia telah melihat dan mengalami banyak hal, tidak seperti gadis kecil biasa, dia dengan cepat menjadi tenang dan mengangguk, saya mengerti, karena ini adalah keputusan kakak laki-laki Yun Xiao dan tekad semua orang, Ling akan berpegang teguh pada itu, saya hanya benci kekuatan saya terbatas, saya hanya bisa berdoa di sini dan berharap semua orang akan segera kembali. Zuo Qingfan terkekeh, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, semua orang akan kembali dengan selamat. Ding Ling juga tersenyum, tapi itu agak dipaksakan dan sedih, dia tiba-tiba bertanya. Apakah Ding San Jue benar-benar mati? Zuo Qingfan mengangguk dan berkata, dia benar-benar mati, Wan Yiqian dari toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya juga sudah mati, konfrontasi antara aliansi bisnis utara dan selatan akan menjadi sejarah. Jika kita bisa mempertahankan kota bulan merah kali ini, Nona Ling dapat bergandengan tangan dengan Sekte Uang dan menggabungkan dua aliansi bisnis utama untuk membentuk satu-satunya aliansi bisnis di dunia lagi. Kalau begitu, aku akan menanganinya sekarang. Ding Ling mengangguk karena aku sangat yakin bahwa semua orang akan kembali hidup-hidup. Tidak perlu terburu-buru, kata Zuo Qingfan, semua ahli di Yanwu telah dipindahkan, dan kekosongan di kota itu sempit, mereka masih membutuhkan Nona Ling untuk memimpin pertahanan kota, jangan lupa bahwa masih ada beberapa faktor yang tidak stabil di kota. Ding Ling sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu berbicara tentang ras monster? Itu benar, mata Zuo Qingfan sedikit menyipit, meskipun ras iblis sedang menurun, jangan lupa bahwa Yanwu juga kosong. Ding Ling semakin mengerutkan kening dan berkata, saya percaya bahwa MR.ai bukanlah tipe orang yang akan memukul seseorang ketika mereka jatuh, selain itu, pertempuran kota bulan merah terkait dengan garis hidup seluruh seni bela diri surgawi realm.mr.ai tidak akan main-main. Zuo Qingfan tersenyum tipis dan berkata, saya percaya pada karakter Al, tapi dia bukan kaisar iblis, meskipun dia sangat dihormati, bahkan Al Hui sendiri tidak yakin apakah dia bisa menekan semua iblis, kan? Saya mengerti apa yang Anda maksud, Sir, kata Ding Ling, kami akan menunda masalah serikat pedagang, saya akan mengerahkan seluruh energi saya untuk pertahanan kota. Zuo Qingfan menghela nafas, seni jahat pada Gu Qingqing dan Mo belum dihilangkan, jika tidak, kami akan memiliki peluang lebih besar. Untuk menang jika mereka bergabung dengan kami, tapi ada baiknya meninggalkan mereka di Yanwu, kalau kota itu benar-benar kosong, jika sesuatu terjadi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ding Ling berkata dengan tegas, jangan terlalu khawatir, Tuan Sukong, orang-orang dari pulau pemisahan misterius telah pergi untuk membantu di bawah kepemimpinan Master Hao Feng, semuanya akan baik-baik saja. Begitu dia selesai berbicara, lampu merah tiba-tiba berkedip di depan mereka berdua dan mendarat di susunan teleportasi di bawah. Lampu merah berkata dengan tergesa-gesa, cepat kirim aku ke kota bulan merah. Ketika mereka berdua melihat lebih dekat, mereka sangat gembira. Ding Ling berseru, Tuan Mo. Lampu merah itu adalah Yi, dia berdiri di formasi teleportasi dan mengangguk, aku sudah baik-baik saja. Ding Ling senang, lalu bagaimana dengan Nona Gu Qingqing? Mo tersenyum dan berkata dengan sedikit ejekan, bagaimana wanita itu bisa dibandingkan denganku? Dia ingin pulih sepenuhnya dan berbaring di tempat tidur selama beberapa tahun lagi. Kata-kata hakim agak dibesar-besarkan, tetapi Gu Qingqing masih koma, meskipun dia akan bangun dari waktu ke waktu, dia tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Aku akan meminta seseorang untuk membuka formasi teleportasi sekarang. Ding Ling berkata dengan tergesa-gesa. Segera, Mo menghilang ke dalam cahaya teleportasi. Ding Ling dan Zuo Qingfan sama-sama dalam suasana hati yang baik, dengan bantuan wasit, peluang mereka untuk menang jauh lebih tinggi. Apalagi aura yang terpancar dari tubuh Mo tidak lagi sama seperti sebelumnya, bahkan Zuo Qingfan, yang berdiri di depannya, terkejut.
Selama pertempuran 5 Gunung Awan, Yi telah menyerap darah sejumlah besar prajurit iblis dan manusia dan langsung melangkah ke alam ilahi yang kosong. Kemudian, dia mengembangkan seni suci iblis Buddha, dan selama pertempuran di hutan laut, dia telah menghisap darah para elit dari 4 lautan hingga kering. Bahkan jika Huang dan Sang masih di sini, mereka jauh lebih lemah dari Yuan. Aku akan bergerak dulu juga, kata Zuo Qingfan, saya masih harus melakukan perjalanan ke dunia abadi, ruang di dunia abadi agak rumit, jadi akan memakan waktu untuk menemukan pulau pemisahan yang misterius. Setelah mengatakan itu, sosoknya berubah menjadi asap tipis dan menghilang. Dingling, melihat ke arah Zuo Qingfan menghilang dan tetap diam beberapa saat. Tiba-tiba, terdengar suara keras, siapa itu? Siapa yang memindahkan formasi teleportasi? Segera setelah itu, sinar cahaya teleportasi melesat ke langit dari tempat keributan berada, menerangi seluruh area. Dingling, terkejut dan berbalik dengan jengkel, berpikir bahwa semua ahli di kota baru saja pergi, dan seseorang datang untuk menimbulkan masalah. Namun, di dalam cahaya, ada bayangan putih pekat, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Kemudian, bersama dengan cahaya formasi, sosok itu perlahan menghilang dari kota. Dingling, buru-buru terbang dan bertanya, siapa orang itu barusan? Orang-orang yang bertanggung jawab atas teleportasi berkumpul dan saling memandang. Pemimpin kelompok merasa bersalah dan berkata, Tuan, kami bahkan tidak melihat siapa orang itu, tolong hukum kami. Tuan, tolong hukum saya. Para seniman bela diri di sekitarnya semua malu dan menundukkan kepala. Dingling, melihat formasi teleportasi dan berkata, karena orang ini datang dari kota, dia pasti sudah lama bersembunyi di kota, kami bahkan tidak memperhatikannya. Dia mengerutkan kening, Yanwu sekarang menjadi kota campuran, meskipun manajemennya sangat ketat, tidak mungkin untuk memahami informasi semua seniman bela diri, itu normal untuk melewatkan 1 atau 2, terutama yang kuat itu, jika mereka sengaja menghindari pengawasan Yanwu, itu bukan tidak mungkin. Dingling, bertanya, orang itu baru saja berteleportasi ke arah Yingying. Arahnya belum disesuaikan, seharusnya kota bulan merah, kata penanggung jawab buru-buru. Kota bulan merah, hati Dingling, tergerak, dan dia mengangguk, baiklah, tidak apa-apa sekarang, kalian bisa melakukan pekerjaan Anda, mari kita berpura-pura bahwa apa yang terjadi barusan tidak pernah terjadi. Dia merasa lega, tidak peduli apa identitas orang itu, karena dia pergi ke kota bulan merah, dia masih seorang pejuang yang kuat dari alam seni bela diri surgawi, yang juga merupakan bagian dari kekuatannya. Di era yang bergejolak ini, meskipun setiap orang memiliki tujuan dan cita-cita mereka sendiri, di bawah bencana umum dari alam seni bela diri surgawi, mereka masih bisa mengesampingkan dendam mereka sebelumnya dan bekerja menuju tujuan yang sama, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Seperti ini 100.000 tahun yang lalu, dan masih sama 100.000 tahun kemudian. Dingling, berdiri tertiup angin, dan angin dingin meniup rambutnya menjadi berantakan. Dia sedikit terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, sumber kerusuhan di kota. Sepertinya ada orang lain, kan? Dia ingat bahwa ketika dia pergi mencari orang itu, dia langsung ditolak di luar pintu. Mungkin saya tidak menjelaskannya dengan cukup jelas, Wei Qing tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang situasi di kota bulan merah, jika dia bisa memahami bahaya saat ini, dia bahkan mungkin akan membantu. Ada begitu banyak ahli yang mempertaruhkan nyawa mereka di depan kami, saya ditolak beberapa kali, jadi bagaimana jika saya kehilangan muka? Petik 2. Dingling, segera memutuskan untuk membujuk Wei Qing untuk membuat bergerak, dia tidak akan menyerah sampai dia meyakinkannya. Setelah beberapa saat, sosok Zuo Qingfan muncul di dunia abadi, dia melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa selain kehampaan yang tak berujung. Tampaknya akan memakan waktu bagi alam kehidupan abadi untuk sepenuhnya terintegrasi dengan alam seni bela diri surgawi. Zuo Qingfan mengeluarkan jarum dan memegangnya di telapak tangannya. Jarum itu berbentuk berlian, dengan 2 warna berbeda di kedua ujungnya, itu berputar cepat di udara dan kemudian berhenti, menunjuk lurus ke selatan. Selatan, aku ingin tahu seberapa jauhnya. Zuo Qingfan bergumam pada dirinya sendiri sebelum sosoknya menghilang. Setelah beberapa saat, di benua terapung besar di dunia abadi, ruang sedikit bergetar, dan Zuo Qingfan muncul kembali.
Tidak ada akhir untuk benua itu ditutupi perbukitan, memancarkan aura tua dan membusuk, itu seperti dunia yang ditinggalkan, tanpa kehidupan. Namun, energi dan energi spiritual di tanah ini jauh melebihi ketiadaan lainnya. Seharusnya ada di sini. Zuo Qingfan sangat gembira, dan dia buru-buru terbang ke bawah. Dia tiba-tiba berhenti kurang dari 10.000 kaki dari tanah, pupil matanya menyusut saat dia segera merasakan kekuatan pesona di depannya, itu sangat berbahaya. Namun, sudut mulutnya sedikit terangkat dan sosoknya menghilang dalam kehampaan, saat berikutnya, dia menginjak tanah pulau pemisahan misterius. Sebuah suara terkejut terdengar dari kehampaan, dan seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 9 kaki muncul di hadapan Zuo Qingfan, alisnya yang tebal berkerut saat dia berteriak, "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk?" Zuo Qingfan tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata lagi, dia segera mengeluarkan tanda perintah yang diberikan Misty Rock Lord kepadanya dan menunjukkannya kepada pihak lain, "Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Pulau." 4 Raja. Ketika pria itu melihat token itu, dia terkejut, setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia berkata, 50 li tenggara. Setelah mengatakan itu, pria itu tidak repot-repot berbicara dengannya lagi dan menghilang dalam sekejap. Demikian pula, Zuo Qingfan menghilang dari tempat aslinya, dalam sekejap, dia muncul kembali lebih dari 50 mil jauhnya, dan hall putih polos muncul di depan matanya. Ada beberapa bangunan yang tersebar di sekitarnya, tetapi semuanya sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar jarum, mereka tampak kosong. Hampir semua ahli yang terbangun di pulau pemisahan misterius telah pergi ke Yanwu, tempat ini, yang sebelumnya sepi, sekarang tampak lebih mati. Saya Zuo Qingfan, salam untuk pulau penguasa pulau perpisahan misterius. Zuo Qingfan memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada tanggapan. Saat dia merasa terkejut, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tidak perlu berteriak, tidak ada seorang pun di sini. Sebuah bola cahaya muncul di depannya dan sesosok perlahan muncul. Punggung sosok itu menghadapnya, dan dari punggung yang sedikit membungkuk itu, dia bisa merasakan perubahan waktu, aura tak terlihat dari seorang penguasa ditampilkan di depannya. Apakah Anda penguasa pulau dari pulau perpisahan misterius? Zuo Qingfan terkejut dan dengan cepat menangkupkan tinjunya. Ini aku, kata sosok itu acuh tak acuh, untuk apa Anda di sini? Petik 2. Zuo Qingfan merapikan pakaiannya dan berkata dengan hormat, ada keadaan darurat, saya di sini untuk melapor kepada Anda, Tuan. Dia kemudian memberikan laporan singkat tentang pertempuran kota bulan merah kepada Ye Qingyu, meskipun hanya beberapa kalimat, dia dengan jelas menggambarkan pentingnya dan urgensi pertempuran. Ye Qingyu tidak bergerak seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Zuo Qingfan sedikit cemas bagaimanapun, pertempuran di garis depan selalu berubah, butuh banyak waktu untuk bergegas dari pulau pemisahan misterius, dia tidak mampu menunda. Saya harap Yang Mulia dapat mengirim lebih banyak ahli. Ye Qingyu berkata, dari 4 Raja Pulau Xuanli, 2 telah pergi, bukankah itu cukup? Saat ini, hanya selusin orang di pulau pemisahan misterius yang terbangun, beberapa masih tidur di pulau itu, dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan bangun. Apakah tidak ada cara lain? Zuo Qingfan bertanya dengan cemas. Lebih dari setengah pembudidaya kuat dari alam seni bela diri surgawi telah berkumpul di kota bulan merah, kata Ye Qingyu, jika kita tidak bisa mempertahankan kota ini, akan sulit untuk menghadapi kesengsaraan iblis kali ini. Pertempuran kota Red Moon adalah masalah serius, kata Zuo Qingfan, kita tidak bisa ceroboh, jika tidak ada pembudidaya yang lebih kuat di pulau itu untuk membantu kita, aku akan pergi sekarang, saya masih harus bergegas ke medan perang. Zuo Qingfan membungkuk dan berbalik untuk kembali ke kota bulan merah. Tunggu, apa? Ye Qingyu tiba-tiba bertanya, ketika kamu memasuki pulau Xuanli, apakah kamu menggunakan teknik kekosongan yang hebat? Petik 2. Ekspresi Zuo Qingfan sedikit berubah, dan hatinya bergetar karena suatu alasan, namun, ada banyak orang yang tahu tentang teknik ini, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya, ya, saya. Ye Qingyu mengangguk dan menatap langit yang tak berujung, dia menghela nafas dan berkata, ini memang teknik kekosongan yang hebat, teknik ini sangat menakjubkan, dan tidak ada catatan tentang hal itu dalam sungai panjang sejarah, namun, kebetulan aku mengenal seseorang yang pernah tahu teknik ini. Ekspresi Zuo Qingfan berubah drastis, dan tubuhnya gemetar tak terkendali, dia linglung.
Tubuh tua Ye Qingyu perlahan berbalik pada saat yang sama, auranya mulai berubah, perubahan kehidupan memudar seperti debu, dan wajah muda dan halus muncul di hadapan Zhuo Qingfan. Ah! Zhuo Qingfan menjerit dan mundur selangkah tak terkendali, seolah-olah dia dikejutkan oleh wajah muda itu. Jangan kaget, kata Ye Qingyu sambil tersenyum, itu hanya teknik rahasia. Ya, kata Zhuo Qingfan sambil memberi hormat kepalan tangan. Ya, kata Ye Qingyu, meskipun orang itu secara tidak sengaja mewariskan banyak kekuatan suci, saya telah mempelajarinya dengan cermat dan tidak ada teknik kekosongan yang hebat di antara mereka. Aku sangat penasaran, dari mana kamu mempelajari teknik ini? Ekspresi Zhuo Qingfan berubah beberapa kali sebelum dia akhirnya berkata, aku mempelajarinya secara kebetulan. Hehe, karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Saya punya pertanyaan, kata Ye Qingyu sambil tersenyum, apakah orang itu masih hidup? Petik 2. Ekspresi Zhuo Qingfan berubah drastis. Tuan Pulau, apa yang Anda katakan agak membingungkan, maafkan saya karena kurangnya pengetahuan saya benar-benar tidak mengerti. Hehe, baiklah, baiklah. Ye Qingyu tertawa dan berkata, adapun pertempuran kota bulan merah, saya masih memiliki sekitar 7 atau 8 orang yang dapat saya gunakan, aku akan meminta mereka bergegas. Zhuo Qingfan sangat gembira, saya bertanya-tanya seberapa kuat para lord itu, apakah Tuan Pulau memiliki niat untuk melawan mereka secara pribadi? Tanyanya buru-buru. Dia ingin membawa Ye Qingyu bersamanya, dia adalah salah satu dari 4 Raja Domain dan telah mencapai alam takdir saat itu, sekarang, dia bahkan lebih kuat, bahkan proyeksi Ye Qingyu belaka membuatnya merasakan tekanan besar, dia bahkan bertanya-tanya apakah Ye Qingyu sudah mencapai level itu. Haha, Ye Qingyu tertawa, saya masih memiliki hal-hal yang harus ditangani, saya tidak bisa pergi sekarang. Kekuatan 7 atau 8 orang itu bervariasi, tetapi mereka semua berada di alam dewa, mereka awalnya ditinggalkan untuk menjaga pulau ini, tapi tidak perlu itu lagi. Zhuo Qingfan sangat ingin tahu tentang kekuatan Ye Qingyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Darren telah mengikuti pelatihan tertutup di Pulau Xuanli untuk 100.000 tahun, kekuatan Anda harus lebih kuat dari sebelumnya, jika Darren memimpin angkatan darat, kita pasti akan tak terkalahkan. Haha, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri dengan kekuatanku yang tidak signifikan, langit ini bukan lagi milik kita orang tua. Ye Qingyu menghela nafas dan melambaikan tangannya, situasinya mendesak, kamu harus pergi dengan cepat dan tidak membuang waktumu di sini. Iya, butir-butir keringat dingin terbentuk di dahi Zhuo Qingfan, dia segera menyadari bahwa dia telah sangat kasar sebelumnya, untungnya, Ye Qingyu tidak menganggapnya serius. Dia berbalik dan menghilang dari pulau pemisahan misterius. Di kota bulan merah, pertempuran mengejutkan masih berlangsung, fluktuasi yang menakutkan menyebar dalam lingkaran, dan kota itu benar-benar hilang, seolah-olah pertempuran sedang terjadi di dunia tandus. Terlepas dari Misty Rock Lord dan Yun Xiao, yang terus menekan iblis raksasa itu, 5 medan perang lainnya mengalami masa yang sangat sulit. Terutama 3 sekte besar dan duo master dan murid, mereka menderita banyak korban. Untuk menyelamatkan seorang tetua istana Shen Xiao, Mi Zihan terluka parah oleh iblis raksasa dan hampir tidak bisa bertahan. Ku Hongyan adalah satu-satunya prajurit alam kosong yang tersisa, dia harus menarik serangan utama iblis raksasa, yang memberi banyak tekanan padanya. Tapi untungnya, Yun Xiao telah menjebak selusin Raja Iblis yang tersisa dari klan biru, meninggalkan Qian Sheng dan para ahli lainnya bebas, mereka bergegas lagi tanpa henti, yang sedikit mengurangi tekanan pada ketiga sekte. Dalam hal kekuatan tempur saja, iblis raksasa itu tidak mencapai level iblis tertinggi, itu hanya setara dengan ahli alam penciptaan biasa. Namun, karena penindasan kekuatan alam, alam seni bela diri surgawi hanya bisa menampilkan kekuatan pertempuran di puncak alam kosong, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya, tetapi pertahanan dan vitalitas iblis raksasa itu terlalu kuat, jadi, setelah pertempuran yang panjang, alam seni bela diri surgawi berada dalam posisi yang sangat pasif. Di sisi lain medan perang, Ling Mudi, Bei Fengnan, dan Pan Yi sedang bersenang-senang, meskipun mereka tidak berada di atas angin, mereka tampaknya tidak kalah, mereka hampir imbang.
Petarung banteng yang berpatroli sudah lama diratakan oleh telapak tangan, ia hanya berani berdiri di kejauhan dan menggunakan 9 cincin Douluo surga untuk mengganggu musuh dari kejauhan. Ketiganya memiliki tubuh fisik yang kuat, selama mereka tidak bertarung langsung dengan iblis raksasa, mereka berada dalam bahaya kecil dengan mengandalkan teknik gerakan mereka, namun, sulit bagi mereka untuk menang, setidaknya tidak dalam waktu singkat. Ada juga 3 iblis raksasa yang terjebak oleh orang-orang dari Pulau Pemisahan Misterius, mereka juga berada dalam pertempuran sengit, dan orang-orang mati dari waktu ke waktu. Beberapa pembudidaya dari Pulau Pemisahan Misterius sudah mendekati akhir hidup mereka, jadi mereka bahkan lebih tak kenal takut dan mengorbankan hidup mereka untuk keadilan, sebaliknya, merekalah yang paling membunuh secara tragis. Iblis raksasa yang ditahan oleh Misty Rock Master hampir dipotong menjadi tongkat manusia, tetapi masih tidak mati. Ini adalah pemogokan terakhir, saya telah kehilangan Mivhidatians, mati. Cahaya ilusi di tangan Misty Rock Lord tumbuh lebih besar, dan bilah cahaya lebih dari 2 kali lipat ukurannya. Wajah Master Misty Rock tiba-tiba menjadi pucat, jelas, dia telah menuangkan semua kekuatannya ke dalamnya dan menebas ke arah iblis raksasa ramping itu. Ledakan, suara keras Rolling Stone datang dari tubuh iblis raksasa itu, cahaya virtual terbelah menjadi 3 di udara dan langsung memotong iblis raksasa itu menjadi 4 bagian, yang jatuh dari langit. Seolah-olah sebuah gunung telah runtuh, jatuh ke tanah dengan ledakan, dan berubah menjadi batu. Serangan yang mengguncang bumi ini segera mengejutkan semua orang. Ini sangat menggembirakan bagi orang-orang dari alam seni bela diri surgawi. Wajah pucat Master Misty Rock belum pulih, dan pembuluh darah merahnya masih bisa dilihat, auranya sangat rendah. Yun Xiao juga sangat gembira, dalam situasi saat ini, hampir menjadi batas bagi alam bela diri surgawi untuk tetap tak terkalahkan, kemenangan Misty Rock Lord mungkin menjadi awal dari memecah kebuntuan. Saat dia merasa bersemangat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya, yang memiliki warna berbeda, gemetar saat dia melihat celah itu dengan ngeri. Dalam ki iblis yang melonjak, kepala manusia mulai bergerak, itu adalah pertanda dari sejumlah besar iblis yang berkumpul. Gong menunduk dengan dingin dan berkata, akhirnya, salah satu dari mereka meninggal. Itu bagus juga, akan ada ruang di ruang yang ramai ini bagi kalian untuk bergerak. Hehe, ki iblis dipenuhi dengan tawa menyeramkan. Zi menunduk dengan acuh tak acuh dan meludahkan 2 kata, membosankan. Aku tidak peduli apakah kamu menarik atau tidak, Gong mendengus dingin, tapi tugasmu adalah menyingkirkan bintang ini. Ungu melambaikan tangannya, dan iblis yang tampak seperti bakso hitam memantul ke depan. Beberapa dari mereka mencapai celah dan perlahan menggerakkan tubuh mereka, kemudian, mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh dari celah. 1, 2, 3 Wang Liang. Seolah-olah mereka sedang menyelam, bakso hitam melompat keluar dari celah satu persatu dan jatuh ke tanah. Yun Xiao, Master Lanyan, dan yang lainnya yang belum bertarung menyaksikan dengan kaget, tidak mengerti apa yang terjadi dengan iblis ini. Segera, ratusan bakso hitam, berbentuk oval melompat turun dari langit, dan akhirnya satu mendarat di tanah. Ledakan, suara teredam datang dari bawah, bakso hitam mendarat di tanah dan tubuhnya meledak, menciptakan lubang besar dengan radius beberapa ratus kaki. Selain itu, lubang itu penuh dengan sejumlah besar tanaman aneh, yang semuanya belum pernah terlihat di ranah seni bela diri surgawi. Tanaman itu gelap gulita, dan mereka menghirup dan menghembuskan ki iblis, mereka mulai menyebar dengan sendirinya, dan dalam sekejap, jangkauannya telah meluas dari beberapa ratus kaki menjadi lebih dari 1000 kaki. Ledakan, ledakan, suara bakso jatuh terdengar, dan dalam sekejap, tanah ditutupi dengan semua jenis tanaman iblis. Pada saat ini, ki iblis di kota bulan merah bahkan lebih melimpah daripada di daerah biasa di alam iblis, tanaman ini bahkan lebih bersemangat, seolah-olah mereka telah menghisap darah, mereka mati-matian menyebar ke segala arah, dan banyak akar dan daunnya terjerat bersama, dengan sangat cepat, mereka langsung berubah menjadi hutan. Ini Bian. Semua orang tercengang oleh perubahan mendadak, meskipun perubahannya sangat mengejutkan, dan itu adalah perubahan yang menghancurkan bumi, hanya butuh beberapa napas, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Yun Xiao benar-benar tercengang, sekarang, terlepas dari susunan teleportasi yang dijaga oleh seseorang yang bekerja sama untuk membentuk segel untuk melawan invasi tanaman,
seluruh kota bulan merah telah berubah menjadi hutan, dan area yang dicakupnya bahkan lebih besar dari kota bulan merah asli. Munculnya tanaman ini segera menyebabkan ki iblis menakutkan yang telah terakumulasi mulai beredar. Melalui pernapasan tanaman, hutan ini menjadi lingkungan kecil yang cocok untuk kelangsungan hidup ras iblis, meniru dunia iblis. Meneguk, Yun Xiao menelan ludah dengan susah payah, seolah-olah dia masih dalam mimpi. Pada saat ini, dia sepertinya telah menyadari masalah yang lebih serius. Setan raksasa yang telah dia tekan tampaknya telah mendapatkan kekuatan dan mulai mengaum dan mengangkat gunung Tusita. Tidak hanya yang ada di kaki gunungnya, tetapi 5 lainnya jelas lebih kuat dan kejam. Sisi alam seni bela diri surgawi mulai menderita korban skala besar. Sial, jadi itulah yang terjadi. Mata Yun Xiao dingin dan dipenuhi amarah. Sistem sirkulasi diri di depannya mensimulasikan lingkungan hidup paling dasar dari alam iblis, dan memiliki perlawanan yang sangat kuat terhadap kekuatan alam-alam bela diri surgawi. Jika iblis raksasa itu tidak ditekan oleh kekuatan alam, kekuatan tempurnya sebanding dengan ahli alam penciptaan. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah Raja Iblis, yang ditekan oleh 12 makhluk dewa yang membunuh formasi. Sistem sirkulasi diri dari alam iblis didorong keluar, dan kekuatan dunia dari tablet alam ilahi ada di dalam formasi. Raja Iblis berada dalam keadaan menyedihkan. Jumlah Raja Iblis yang dibunuh oleh roh raksasa emas telah sangat berkurang, dan hanya 5 atau 6 dari mereka yang tersisa. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Tapi, Yun Xiao tidak peduli tentang itu lagi. 6 ahli alam penciptaan sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Semuanya mundur. Tuan Bomu, gunakan aula iblis suci untuk menutupi semua orang. Purple menunduk dengan dingin dan mengejek, "Oh, kamu ingin lari sekarang?" Sekelompok besar burung konyol di belakangnya menghilang ke celah satu persatu dan bergegas turun. Hampir dalam sekejap, mereka muncul di samping para seniman bela diri. Sayap yang melilit tubuhnya menyebar dan mengeluarkan kilau logam. Mereka sekeras besi saat mereka menyapu. Wolf, wah! Beberapa tetua dari 3 sekte segera dipotong menjadi 2, darah menyembur ke langit. Ku Hongyan berteriak ketakutan, pedang. Cakrawala ungu bersinar dengan cahaya, dan Disaki dirangsang hingga batasnya, membentuk jaring pedang cahaya yang padat di langit, melindungi semua orang. Dia berteriak, "Ayo pergi!" Bang bang bang, sayap besi lebih dari 10 burung konyol menghantam jaring pedang, mengirimkan gelombang cahaya. Menguasai, Luo Yunsang, yang juga berlumuran darah, berkata dengan cemas, "Ayo pergi bersama." Petik 2. Kamu bertanggung jawab untuk membawa semua orang kembali ke aula iblis suci, jangan menyeret barang-barang keluar. Ku Hongyan memarahi, dengan lambaian lengan kirinya, dia mengirim kekuatan yang kuat untuk mendorong Yunsang menjauh. Luo Yunsang sangat cemas, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak atas dorongan hati saat ini, jadi dia tiba-tiba berbalik dan turun. Ketiga sekte tersebut telah menderita banyak korban. Sebelumnya, hampir sepertiga telah meninggal. Setelah sejumlah besar burung konyol muncul, hampir sepertiga telah mati. Orang-orang yang tersisa semuanya terluka parah. Hanya sekitar 10 lebih dari mereka yang berhasil melarikan diri, terbang kembali ke Saint Devil Aula. Namun, mereka tahu bahwa bahkan jika mereka kembali ke aula iblis suci, itu tidak berarti bahwa mereka aman. Itu hanya istirahat sejenak bagi mereka untuk mengatur napas. Intensitas pertempuran ini jauh di luar dugaan mereka. Pada saat ini, tidak ada yang memiliki harapan untuk kembali hidup-hidup, jadi wajah semua orang tenang, menunggu istirahat sebelum bertarung lagi. Setelah Ku Hongyan menggunakan gerakan putus asa untuk menutupi pelarian semua orang, dia hendak menarik jaring pedang dan pergi. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul. Itu adalah telapak tangan iblis raksasa itu. Di bawah angin kencang, ruang dalam radius hampir 1000 kaki dibelenggu. Dia ketakutan, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa memaksa ki sejatinya yang tersisa ke dalam pedang, menyebabkannya bersinar lebih terang dan menyusut kembali dari 20 hingga 30 kaki dalam ukuran, membentuk ruang beberapa kaki di depannya. Ledakan. Telapak tangan iblis raksasa itu mengenai cahaya pedang, dan cahaya itu segera hancur. Aura kekerasan menghantam tubuh Ku Hongyan, dan langit dipenuhi darah. Sosok tak tertandingi jatuh dengan pedang awan ungu yang mewah. Menguasai. Tangisan melengking Yunsang menembus langit saat dia bergegas keluar dalam sekejap, terbang ke arah di mana Ku Hongyan jatuh.
Burung-burung konyol itu sangat cepat dan tertangkap dalam sekejap, mereka semua memiliki ekspresi aneh dan menakutkan di wajah mereka, mereka melebarkan sayap besi mereka dan menebas Ku Hongyan dan Luo Yunsang. Yun Xiao, yang menekan iblis yang menjulang tinggi dan beberapa raja iblis di kejauhan, telah berencana untuk membunuh 3 raja iblis yang tersisa sebelum kembali ke Aula Iblis Suci, tetapi dia dikejutkan oleh jeritan Yunsang dan berbalik. Dia kebetulan melihat adegan Ku Hongyan jatuh bersama dengan pedang awan ungu, darah Yin Hong menodai gaun dan pedangnya, dan semuanya menyengat matanya. Dia hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan otaknya hampir kehilangan kesadaran. Sosoknya melintas di puncak surgawi Tusita dan berteleportasi ke sisi Ku Hongyan, dengan sejumlah besar petir di sekitarnya, dia menyerang burung-burung konyol yang mengelilinginya. 5 sambaran petir, bum bum bum. Kilatan petir mekar di tubuhnya, di bawah angin dari pukulan itu berubah menjadi naga petir yang tak terhitung jumlahnya yang menembus burung konyol. 10 burung konyol itu menjerit dan mati dengan menyedihkan di bawah petir, tubuh mereka meledak. Yunsang mengambil kesempatan untuk terbang dan menangkap Ku Hongyan dan pedang cakrawala ungu, dia berkata dengan lembut, kabut awan. Hatinya tiba-tiba bergetar, punggung. Yun Xiao menghadapnya, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan hitam muncul di langit lagi, iblis raksasa itu mengayunkan tinjunya yang seperti gunung dan menabrak dari langit, kemanapun tinju itu lewat, kehampaan itu hancur. Tubuh Yun Xiao menyembur dengan cahaya terang, seperti tubuh emas, cahaya berubah menjadi baju besi dan menutupi tubuhnya, kemudian, itu berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, yang masing-masing melakukan segel tangan. Bentuk Dharma di belakangnya kebetulan menghadap Yunsang, wajahnya yang dingin seperti es yang telah disimpan di laut dalam selama ratusan juta tahun, dan mengeluarkan aura dingin. Yunsang gemetar, dia tahu bahwa dia hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Yun Xiao jika dia tinggal lebih lama lagi, jadi dia segera berkata, hati-hati. Dan terbang menuju Aula Iblis Suci. Hampir semua mata tertuju padanya, tinju iblis raksasa itu seperti meteorit yang jatuh ke tanah, dan seluruh langit menekan titik ini. Angin siulan dari pukulan itu bahkan menembus tubuh Yun Xiao dan menghancurkan tanah kota bulan merah. Apakah dia gila? Hati semua orang bergetar saat mereka menonton dengan ngeri, dalam menghadapi pukulan yang begitu menakutkan, Yun Xiao sepertinya tidak berniat menghindar, sebaliknya, dia terus meningkatkan kekuatannya. Gong Ye menatapnya dan berkata dengan kaget, apakah dia akan mengambil kepala pukulan itu? Alis Purple terangkat, memperlihatkan ekspresi terkejut, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung saat dia mencibir, akhirnya, sesuatu yang menarik telah terjadi. Di Aula Iblis Suci, di depan cermin iblis di celah, Master Batu berkabut, dan bahkan Ling Mudi dan yang lainnya yang masih bertarung, semuanya terkejut. Misty Rock Master menatap langit, bergumam pada dirinya sendiri, karena wanita yang dia cintai terluka, amarahnya merangsang potensinya yang tak terbatas. Seorang bocah yang baru saja melangkah ke alam cahaya kosong sebenarnya dapat berubah menjadi baju besi cahaya kosong, Suara teredam terakhir sepertinya mengungkapkan ketidakpuasan, tetapi tidak ada ketidakpuasan dalam nada sama sekali. Yun Xiao berdiri diam di depan tinju seperti meteorit, ketiga wajahnya sedingin besi dan tanpa ekspresi, tiba-tiba, dia mengangkat 6 tangannya dan mulai melakukan gerakan mantra. Sinar cahaya keemasan muncul dari segel, itu adalah 3 segel tangan besar yang telah dia ciptakan, sinar emas berubah menjadi naga berenang yang berputar dan berkumpul di atas kepalanya. 3 segel dalam 1, pergi ke neraka. Raungan marah yang tak ada habisnya seperti letusan gunung berapi, atau batu raksasa yang dilemparkan ke danau, menyebabkan riak. Wajahnya, yang awalnya sedingin besi dan setenang gunung, tiba-tiba menjadi sangat marah dan ganas, seolah-olah semua amarahnya mengalir pada saat ini. Ada lapisan samar api putih di atas cahaya virtual, itu adalah Iblis Es Heart Flame, itu meledak dengan emosinya dan bercampur dengan cahaya virtual. Ledakan. 3 segel bergabung menjadi satu dan berubah menjadi naga, melingkar di lengan idola Dharma Yun Xiao di depannya dan menyerang untuk bertemu dengan kekuatan tinju seperti gunung. Bum bum bum, iblis raksasa itu meninju di depan tangan Yun Xiao, dan tekanan roh yang menakutkan meledak ke segala arah, cincin cahaya langsung berubah menjadi pesona yang menyapu seluruh langit kota bulan merah.
Daerah di mana pertempuran masih berlangsung semuanya tersapu oleh kekuatan dunia, dan banyak seniman bela diri yang terluka memuntahkan darah dan meninggal di tempat. Lebih dari setengah tubuh burung konyol meledak karena kejutan ini. Bahkan 5 iblis raksasa lainnya tampaknya telah terpengaruh, mereka berhenti, berkelahi dan berbalik untuk melihat. Kekuatan benturan berubah menjadi penghalang, bergetar ke segala arah, semua prajurit yang masih hidup dari alam bela diri surga buru-buru melarikan diri ke aula iblis suci. Wajah Bomu juga pucat, dia telah mengaktifkan pertahanan aula iblis suci secara maksimal, mencoba menahan kekuatan yang menakutkan ini. Tanah telah lama ditutupi dengan retakan, dan semua tanaman iblis dalam jarak beberapa ribu kaki telah tersapu, namun, tanah sudah menjadi hitam, benar-benar diibliskan. Mata Gong membelalak seperti lonceng tembaga saat dia melihat ke bawah karena terkejut, setelah penghalang benturan menyebar, sosok iblis yang menjulang tinggi dan Yun Xiao muncul, dan tinju mereka saling berhadapan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa? Gong kehilangan ketenangannya dan berseru, serangan iblis raksasa barusan telah mencapai tingkat alam nasib alam bela diri surgawi, bagaimana dia berhasil menahannya? Dia benar-benar menerima serangan seperti itu. Yah, itu tidak terlalu aneh. Purple memutar rambutnya dan menganalisis, kekuatan iblis raksasa itu bukan pada serangannya, tetapi pertahanannya. Selain itu, mereka telah bertarung begitu lama, jadi wajar jika kekuatan mereka berkurang, meskipun ekosistem simulasi ini dapat menghilangkan sebagian kekuatan alam, itu bukan lingkungan nyata dari dunia iblis, jadi tingkat eliminasi terbatas. Seni dewa anak ini sangat kuat sejak awal, jadi wajar baginya untuk menahan serangan ini dengan kekuatan ledakannya. Apakah itu normal? Di depan cermin ajaib, Ji bergumam pada dirinya sendiri, bahkan jika itu normal, bocah ini harus terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi, kan? Pertempuran di seluruh kota bulan merah terhenti dan menjadi sunyi secara aneh, semua orang memandangi dua orang di langit yang bertarung dengan tinju mereka, yang satu setinggi gunung, sementara yang lain tak tertandingi dan mandiri. Setan raksasa itu mengerang pelan, seolah-olah sangat tidak puas dengan hasilnya, ia mencoba menarik tinjunya ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa itu telah dikepal erat oleh lengan Yun Xiao, ia mencoba mengguncangnya beberapa kali, tetapi tidak bisa bergerak. Mengaung, suara marah datang dari mulut iblis raksasa itu, seolah-olah itu adalah penghinaan besar karena tinjunya dipenjara oleh keberadaan sekecil itu. Sialan kamu, aku menyuruhmu mati, apakah kamu tidak mendengarku? Setelah hening sejenak, tubuh panjang Yun Xiao meledak dengan raungan dan kutukan yang tak ada habisnya lagi, dan cahaya redup di tubuhnya menjadi cerah lagi dengan letusan amarah. Bayangan iblis besar muncul di belakangnya dan juga berubah menjadi tubuh Dharma iblis sejati dengan 3 kepala dan 6 lengan, 3 wajah persis sama dengan tubuh aslinya, dan mereka semua sangat marah, keenam mata mereka selebar lonceng tembaga, menembakkan cahaya dingin yang menembus tubuh mereka. Apa? Begitu benda langit muncul, semua iblis terkejut dan tampak tercengang. Yang membuat mereka semakin ketakutan adalah awan gelap yang mengelilingi iblis sejati, cincin penghalang muncul di kehampaan, dan aura menakutkan datang darinya. Senjata iblis 6 jalan. Bocah ini akan menggunakan senjata iblis 6 jalan lagi. Di depan cermin iblis, Yan berteriak kaget, dan wajah rakyat lainnya juga berubah. Mata Gong Suang penuh kabut saat dia mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk menggunakan senjata iblis 6 jalan setelah menerima pukulan dari iblis raksasa itu. Petik 1. Di depan celah, wajah ungu juga serius, tetapi kegembiraan di matanya bahkan lebih intens. Tubuh Dharma iblis sejati mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih, suara denting logam datang dari bintang cincin, dan 12 roda keberuntungan pada harta karun roda Amo berputar. Memancarkan tangisan ribuan burung saat menebas ke depan. Bersambung.